Samurai atau dalam bahasa Jepang disebut dengan bushi atau buke adalah bangsawan militer yang hidup pada abad pertengahan dan awal modern di Jepang dan terus bertahan sampai abad ke-19 Masehi. Samurai merupakan prajurit yang terlatih untuk menggunakan alat perang berupa busur, pedang, dan tombak, dan lain-lainnya. Samurai juga menjadi sebuah tumpuan yang penting dari sebuah kekuatan militer. Pada abad pertengahan dan sejak abad ke-17 Masehi, di zaman Edo yang damai dari peperangan, samurai tidaklah menjadi kekuatan yang utama dalam militer Jepang. Lalu, samurai seringlah berubah fungsi menjadi seorang guru dan tokoh penting di dalam masyarakat. Berikut kita sedikit membahas tentang sejarah samurai di Jepang. Silahkan disimak. Samurai muncul di Jepang kurang lebih setelah adanya reformasi Taika. Taika no Kaishin atau pembaruan Taika adalah perintah kekaisaran untuk pembaruan pemerintahan yang dikeluarkan oleh Kaisar Kotoku. Reformasi ini memaksa banyak para petani kecil untuk menjual tanah mereka. Dan setelah dijual, mereka dipaksa untuk menyewa tanah tersebut untuk bertani kepada tuan tanah. Dengan berjalannya waktu, para tuan tanah mulai membentuk sebuah kekuasaan dan mengumpulkan kekayaan mereka dan menciptakan sebuah sistem feodal. Feodalisme ini adalah sebuah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan, yang mirip dengan sistem di Eropa pada abad pertengahan. Dan untuk bisa mempertahankan dan menunjang kekuasaan mereka, maka mereka menyewa seorang prajurit yang nantinya disebut dengan samurai, bushi atau buke. Beberapa samurai ada juga yang memiliki kekerabatan dengan pemilik tanah, dan ada juga yang menjadi prajurit sewaan. Dan samurai memiliki karakter setia kepada tuannya, dan samurai ini bertugas untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya dengan melawan musuh yang ingin merebutnya dan bertempur mati-matian melawan musuh tuannya. Untuk alasan ini, para samurai biasa tinggal di barak prajurit dan juga di kastil, dan tidak sedikit yang tinggal di rumah pribadi mereka. Pada sekitar tahun 900-an, Kaisar era Heian melemah dan mulai kehilangan kendali atas pedesaan di Jepang. Dan pada akhirnya lumpuh karena banyaknya pemberontakan, dan para pemimpin militer segera mengisi kekosongan kekuasaan di daerahnya. Setelah bertahun-tahun bertempur, para samurai mulai membentuk sebuah sistem pemerintahan yang dikenal dengan shogun. Awal tahun 1100-an, dan shogun sendiri adalah istilah bahasa Jepang yang berarti jenderal. Karena para pejuang tersebut memiliki kekuatan militer dan politik di sebagian besar wilayah Jepang, dan pada tahun 1156 kekaisaran yang sudah makin melemah itu menjadi lebih melemah lagi ketika Kaisar Toba meninggal. Karena juga kedua putranya yang saling bertempur untuk mendapatkan tahta, yaitu antara Sutoku dan Go Shirakawa. Perang saudara ini dikenal juga dengan nama pemberontakan Hogeng dan menghancurkan kedua belah pihak. Selama perang saudara, klan samurai Minamoto dan klan Taira bertempur satu sama lain. Selama pemberontakan Heiji tahun 1160, dengan kemenangan yang berhasil direbut oleh klan Taira. Setelah itu, klan Taira mendirikan pemerintahan pertama yang dipimpin oleh seorang samurai, dan musuhnya yaitu klan Minamoto dibuang dari ibu kota Kyoto sebagai hukuman. Karena tidak terima dengan kekalahan mereka, klan Minamoto dan klan Taira bertempur lagi dalam perang Genpei. Perang ini berakhir dengan kemenangan klan Minamoto. Kemudian pemimpin mereka, Minamoto no Yoritomo, mendirikan Keshogunan Kamakura. Dengan kekuasaannya tersebut, klan Minamoto berhasil menguasai sebagian besar Jepang hingga tahun 1333. Selama periode ini, pedang menjadi senjata yang sangat penting untuk seorang samurai.
dan ada anggapan bahwa kehormatan pria berada pada pedangnya. Lalu, singkat cerita, pada tahun 1268, ancaman dari dunia luar pun muncul, yaitu penguasa Mongol pada saat itu, Kubilai Khan, menuntut upeti dari Jepang. Namun Kesogunan Kamakura menolak, dan hal itu menyebabkan pasukan Mongol menyerang tanah Jepang. Tetapi keberuntungan ada di pihak Jepang, dikarenakan cuaca yang ekstrim, yaitu tentara Mongol dihadang oleh angin topan, dan sebagian besar pasukan Mongol hancur oleh badai tersebut. Tetapi meskipun mendapatkan bantuan yang luar biasa dari alam, serangan Mongol itu masih merugikan Kesogunan Kamakura. Karena pihak Kamakura kekurangan dana untuk memberikan imbalan kepada para pemimpin samurai yang sudah bersatu untuk melawan Mongol. Karena masalah ini, maka timbullah pemberontakan yang dipimpin oleh Ashikaga Takauji. Dan pada tahun 1336, berdirilah Kesogunan Ashikaga yang menegaskan kembali kekuasaan para samurai. Meskipun kesogunan ini lebih lemah daripada Kesogunan Kamakura, namun para daimyo di daerah mengembangkan kekuatan yang cukup besar dan turut andil pada kesuksesan shogun. Daimyo sendiri berasal dari kata daimyosu, kepala keluarga terhormat, yang berarti orang yang memiliki pengaruh besar di suatu wilayah di dalam masyarakat samurai di Jepang. Istilah daimyo digunakan untuk samurai yang memiliki hak atas tanah yang luas atau disebut tuan tanah, dan memiliki banyak bushi atau samurai sebagai pengikut. Tetapi pada tahun 1460, para daimyo telah mengabaikan perintah dari shogun dan malah mendukung penerus tahta kekaisaran yang berbeda. Ketika Shogun Ashikaga Yoshimasa mengundurkan diri, perselisihan antara pendukung adik laki-lakinya dan putranya memicu pertempuran yang sengit di antara para daimyo. Dan pada tahun 1467, pertikaian ini berlanjut menjadi Perang Onin yang berlangsung selama 1 dekade. Dan perang ini pun menjadi awal dari periode negara berperang atau zaman Sengoku di Jepang. Kemudian antara tahun 1467 sampai 1573, berbagai daimyo telah memimpin klan mereka untuk memperluas pengaruhnya di Jepang, dan hampir semua provinsi dilanda pertempuran tersebut. Kemudian zaman Sengoku hampir berakhir pada tahun 1568 ketika Oda Nobunaga berhasil mengalahkan 3 daimyo yang kuat. Lalu ia berangkat ke Kyoto untuk menempatkan shogun pilihannya, yaitu Ashikaga Yoshiaki. Lalu Oda Nobunaga selama kurun waktu 14 tahun terus menaklukkan daimyo saingan yang lainnya dan memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh para biksu Buddha. Tapi pada tahun 1582, Oda Nobunaga dibunuh oleh salah satu jenderalnya sendiri, yaitu Akechi Mitsuhide. Setelah kematian Oda Nobunaga, jenderalnya yang lain, Toyotomi Hideyoshi, mewarisi kekuasaan Oda Nobunaga. Setelah membunuh Akechi Mitsuhide, lalu ia menyatukan Jepang dan memerintahkan sebagai Kampaku. Kemudian pada tahun 1592, Hideyoshi mengirim pasukan ke dinasti Joseon atau sekarang dikenal sebagai Korea. Perang ini disebut Perang 7 Tahun, Bunroku Keicho no Eki. Pada saat awalnya, pasukan Joseon dapat mudah ditaklukkan. Hanseong yang sekarang dikenal sebagai Seoul pun berhasil dikuasai pasukan Hideyoshi. Situasi perang bertambah buruk akibat datangnya bala bantuan dari dinasti Ming dan perlawanan pasukan relawan dari berbagai daerah di Joseon, sehingga harus dibuatlah gencatan senjata. Invasi ke Joseon berakhir setelah wafatnya Hideyoshi. Perang ini menyebabkan kerugian yang sangat besar pada tentara rakyat Joseon dan kerusakan besar-besaran di wilayah Joseon atau Korea. Kerugian besar juga dialami para pasukan bala bantuan dari kekaisaran dinasti Ming. Tetapi pihak Jepang justru mengalami kerugian yang jauh lebih besar dari mereka. Prajurit terbaik Hideyoshi banyak yang gugur di medan pertempuran, sehingga hubungan antara klan Hideyoshi dan para pengikutnya menjadi retak.
Salah satu agenda politik luar negeri Shogun Tokugawa ini adalah memperbaiki hubungan buruk antara Jepang dan Joseon. Sebelum tutup usia, Hideyoshi menuliskan sebuah puisi perpisahan berupa tanka yang berbunyi Suyuto Ochi Suyuto Kie Nishi Wagami Kana Nani Wano Kotowa Yume no Mata Yume, yang memiliki arti embun jatuhlah embun, lalu hilanglah jalan hidupku, kisah tentang Naniwa, mimpi di dalam mimpi. Singkat cerita, pada tahun 1600 Tokugawa Ieyasu telah berhasil menaklukkan daimyo di wilayah Edo yang suatu hari nanti akan menjadi Tokyo. Kemudian zaman Sengoku akhirnya berakhir ketika putra Ieyasu yaitu Hidetada diangkat menjadi shogun pada tahun 1605, dan dimulailah zaman Edo yang membawa kedamaian di Jepang. Selama kurang lebih 250 tahun, Keshogunan Tokugawa yang kuat telah mampu menundukkan para samurai dan memaksa mereka untuk seutuhnya mengabdi kepada tuannya. Saat itu para samurai dilarang untuk beralih profesi menjadi petani atau lainnya. Tetapi mereka harus fokus satu profesi, yaitu seorang samurai. Aturan ini dibuat supaya para samurai lebih setia kepada tuannya. Dan samurai juga harus menguasai 18 jenis bela diri yang ada pada zaman Edo. Dan diharuskan untuk terampil dalam menunggang kuda, memanah, dan tentunya ilmu pedang. Dan pedang menjadi alat yang paling sering digunakan oleh seorang samurai. Karena pedang lebih cocok dengan prinsip samurai yang harus berlawanan secara langsung dan cepat saat bertarung. Lalu dikenal juga istilah Bushido yang memiliki arti jalan seorang prajurit, yang tujuannya yaitu menjaga kehormatan dan tidak takut akan kematian. Prinsip ini dicetuskan oleh Yamago Shoko. Pada saat ini juga samurai memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu suzigiri. Secara harfiah, pembunuhan di persimpangan adalah istilah Jepang untuk praktik ketika seorang samurai setelah menerima katana atau pedang baru atau mengembangkan gaya bertarung atau senjata baru, menguji keefektivitasannya dengan menyerang lawan atau manusia, biasanya tanpa pertahanan acak. Orang yang lewat. Dalam banyak kasus ini dilakukan sering di malam hari, yaitu para samurai bebas menebas leher orang tanpa dikenai hukuman, karena memang pada saat itu menurut hukum mereka dibebaskan untuk menebas siapa saja yang tidak menghormati mereka, dengan catatan kedudukan orang yang ditebas tidak lebih tinggi dari kedudukan mereka, dan para samurai haruslah bertarung sampai titik darah penghabisan. Dan untuk menjaga kehormatannya, mereka rela untuk membunuh diri mereka sendiri untuk menghindari penangkapan. Tradisi ini dikenal dengan sebutan seppuku atau harakiri, karena mereka meyakini bahwa di perut adalah tempat roh bersemayam. Dan para pengikut juga diharapkan untuk melakukan seppuku atau harakiri karena mereka telah kehilangan tuannya. Lalu pada pertengahan abad ke-19, rejim Tokugawa dirongrong oleh kelaparan dan kemiskinan dan juga akibat serangan barat ke Jepang, terutama saat Matthew Ferry datang dari Angkatan Laut Amerika pada tahun 1853 dalam misi untuk membuat perang supaya bisa membuka pintu perdagangan internasional. Lalu seiring berjalannya waktu, Jepang menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat pada tahun 1858. Lalu diikuti oleh negara-negara lainnya seperti Rusia, Inggris, Prancis, dan Belanda. Tetapi keputusan ini menimbulkan perlawanan terhadap keshogunan, termasuk para samurai yang mulai menyerukan pemberontakan, yaitu khususnya klan Chosu dan klan Satsuma yang menggabungkan kekuatan untuk menggulingkan keshogunan Tokugawa dan mengumumkan pemulihan kekaisaran untuk Kaisar Meiji pada awal tahun 1868
Dan peristiwa ini dikenal dengan restorasi Meiji. Kemudian Kaisar Meiji membubarkan samurai dan mengurangi kekuatan daimyo dan mengubah nama ibu kota dari Edo menjadi Tokyo. Lalu pemerintahan baru itu membuat tentara dan wajib militer pada tahun 1873. Adapun sebagian tentara dari perwira diambil dari barisan mantan samurai. Tetapi pada tahun 1877 para samurai mulai memberontak lagi melawan Meiji dalam pemberontakan Satsuma. Pemberontakan Satsuma ini disebabkan oleh adanya perubahan sistem pada pemerintahan yang menyebabkan kekecewaan para samurai karena modernisasi Jepang telah menyebabkan hilangnya kekuasaan samurai dan menghancurkan sistem tradisional. Peraturan penghapusan pedang yang melarang samurai membawa katana juga merupakan salah satu penyebab terjadinya pemberontakan ini. Tetapi pada akhirnya mereka kemudian kalah dalam pertempuran Shiroyama, dan hal itu pun mengakhiri era dari samurai. Sekian pembahasan tentang samurai ini, semoga bermanfaat. Ketemu lagi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.